Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran. Sekarang yang akan dibaca yaitu suratnya surat Hud, juznya juz 12, ayatnya yaitu ayat 23. Untuk itu dimohon para pemirsa menyiapkan Qurannya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Innalladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu iman kepada rukun iman yang 6 itu, wa amilus solihat, dan berbuat baik dalam rangka mengamalkan ajaran Allah, baik dalam Al-Quran ataupun dengan sunnah Rasul itu. Dasarnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Jadi orang beramal soleh itu harus ikhlas lillahi ta'ala, diniatkan untuk cari ridho Allah gitu. Dan caranya harus mengikuti syariat Rasulullah, ajaran agama Islam. Jadi orang yang beramal kok tidak diniati karena Allah dan tidak mengikuti ajaran Rasulullah, itu tidak dinilai amal yang soleh. Kalau mau memang berbuat amal soleh, ya berbuatlah sesuai dengan perintah Allah, ikhlas karena Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, syariat agama Islam begitu. Wahbatu ila rabbihim, dan orang-orang yang merendahkan diri kepada Allah. Jadi kepada Allah itu kita merendah. Pokoknya dalam berdoa yang halus, yang lembut pada Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosaku. Nah begitu cara yang halus, sopan santun pada Allah. Ulaika ashabul jannah, mereka itu dijanjikan Allah sebagai penghuni surga. Loh, iman pada rukun iman 6, beramal soleh, dan merendahkan diri kepada Allah, tidak sombong, ya, tidak menentang Allah, pokoknya merendah diri pada Allah. Allah menjamin, ulaika ashabul jannah, mereka itu penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka itu di surga akan kekal abadi. Kalau sudah masuk surga tidak bakal keluar lagi dari surga, begitu. Itu namanya orang yang kekal abadi dalam surga. Masalul fariqaini kal a'ma wal asomi wal basiri wasami. Perumpamaan dua kelompok, yaitu kelompok orang mukmin, orang yang iman pada rukun iman yang ke-6, dan orang yang kafir. Jadi dua kelompok iman dan kafir. Itu Allah membuat perumpamaan. Kal a'ma wal asomi, itu diumpamakan seperti orang yang buta dan orang tuli, wal basiri wasami, dipermisalkan dua kelompok, satu kelompok yang buta dan tuli, satu kelompok yaitu yang bisa melihat dan bisa mendengar. Nah, maksudnya apa? Artinya mata dan pendengaran itu, kalau orang yang buta, orang yang tuli itu tidak bisa menerima ajaran kebenaran Al-Quran, itu tidak mau, tidak bisa menerima itu. Sedang yang basir wasami, yang bisa melihat dan mendengar Al-Quran, itu hatinya bisa menerima Al-Quran. Lalu Allah bertanya, hal yastawiyan, apa sama itu? Orang yang buta, tuli dibandingkan dengan orang yang melihat dan bisa mendengar, orang yang bisa menerima kebenaran dan orang yang tidak bisa mendengar, orang yang tidak bisa mendengar kebenaran dengan orang yang bisa mendengar kebenaran, apa sama itu? Orang kafir dan orang mukmin apa sama itu? Begitu Allah bertanya itu. Hal yastawiyan, apa sama dua kelompok itu? Perumpamanya itu. Apalah tadzakarun, maka apakah kamu sekalian itu tidak mau ngambil pelajaran? Artinya apa? Ya kalau jadi orang itu mbok ya bisa melihat dan bisa mendengar gitu loh. Artinya bisa melihat dan mendengar pada ajaran Allah yang mengarah kepada kebenaran, yaitu dengan cara mempelajari isi Al-Quran itu nanti akan tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang batil, mana yang tidak baik, dan seterusnya itu. Afala tadzakarun, apakah kamu sekarang tidak ambil pelajaran itu? Yaitu adanya dua perumpamaan tadi, orang yang buta sama tuli itu. Orang buta sama tuli dan orang yang bisa melihat dan orang yang bisa mendengar itu.
Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Nah, ayat ini akan berbicara mengenai riwayat atau sejarahnya Nabi Nuh ini. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami Allah telah mengutus Nuh, Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Ya, kaumnya pada waktu itu, zaman Nabi Nuh itu. Nuh disuruh berkata, "Inni lakum nadhirum mubin." Aku ini adalah pemberi peringatan yang jelas bagi kamu, hei kaumku, begitu. Jadi tugasnya Nuh disuruh memberikan peringatan yang jelas kepada kaumnya itu. Ya, inti yang peringatan ini, Allah ta'budu ilallah. Kamu jangan menyembah kecuali hanya Allah. Nah ini, semua Rasul diperintahkan untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Allah ta'budu ilallah, janganlah kamu menyembah selain Allah. La ilaha illallah, begitu. Apa sebabnya kau diperintah begitu? Ini akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Nabi Nuh supaya memberi penjelasan mereka. Aku ini khawatir, ini akhafu alaikum, aku ini mengkhawatirkan kamu bahwa kamu nanti akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, siksa dari Allah yang pedih itu ya begitulah. Kalau menyiksa habis-habisan, sudah pedih sekali itu rasanya itu. Nah, setelah Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaumnya seperti itu, tokoh-tokoh kaum-kaum pembesar pada waktu itu, ya kaumnya Nuh itu, faqala, mereka berkata, faqala mala'ul ladzina kafaru, berkatalah golongan-golongan pemimpin dari kaumnya Nuh itu yang kafir yang ngomong itu, min qaumi, dari kaumnya, mana roka ila basyarum misluna. Hai Nuh, aku tidak melihat kamu itu tidak lain hanya seperti aku biasa. Jadi laksana ini rajanya ngomong begitu, lalu pegawai-pegawai bawahnya mengatakan, raja kamu itu hanya seperti saya saja, tidak ada bedanya, gitu omongnya begitu itu. Jadi mana roka ila basyarum misluna, aku tidak melihat kamu itu kecuali kamu itu hanya seperti saya ini, manusia biasa itu, ya makan, ya minum, ya tidur, sama saja. Wa mana roka taba'aka illal ladzina hum aradiluna. Dan aku juga tidak melihat kamu, Nuh, bahwa pengikutmu itu tidak lain hanya orang-orang yang lemah dari kami ini, orang yang dina-dina dari kelompok kami ini. Ya, jadi yang ikuti kami itu hanya orang yang miskin-miskin, orang yang lemah-lemah, begitulah. Makanya dikatakan, wa mana rokat taba'aka ilal ladzina hum aradiluna. Aku tidak melihat kamu itu, bahwa yang ikut kami tidak lain hanya orang-orang hina-dina dari kelompok kami ini. Badiyaroyi, mereka itu cepat percaya kepadamu, dengan omonganmu percaya, ya toh. Kamu sedang memperingatkan kalau kamu iman, beramal soleh akan masuk surga. Wah, cepat percaya mereka itu. Apalagi mereka itu di dunianya dalam keadaan sengsara gitu, jadi diiming-imingi dengan keenakannya seperti itu, cepat iman dan percaya mereka itu. Wa ma naro lakum alaina min fadlin banadzunukum kadzibin. Dan aku juga tidak melihat kamu, Nabi Nuh, kamu mempunyai kelebihan dari kami. Tidak ada yang kamu lihat. Kamu biasa saja, kamu itu ya wajar-wajar, tidak punya harta benda sama pengikutmu yang lemah-lemah itu kan. Kamu seperti itu. Bahkan nazunukum, aku menyangka, mengira, yakin bahwa kamu itu ada pembohong itu. Keadaanmu seperti itu, tapi omonganmu tinggi-tinggi, wah surga dan sebagainya itu. Jadi kamu itu sebenarnya bohong. Aku pastikan kamu itu pembohong itu. Lalu Nabi Nuh menjawab, qala ya qaumi ara'aitum in kuntum ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi paumiyat lak alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Lalu Nabi Nuh menjawab kepada kaumnya itu, ya kaumku, hei kaumku,
Ara'aitum in kuntum ala bayyinatin, bagaimana pandanganmu, pendapatmu jika aku ini mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, yaitu aku diberi predikat sebagai rasul, sebagai utusannya, diberi kitab, diberi ajaran untuk menyampaikan pada kamu sekalian. Bagaimana pendapatmu kalau begitu itu? Aku itu betul-betul dikasih loh, dikasih tanda bukti yang jelas, pengangkatan jadi rasul kepada kamu itu. Dan aku wa atani rahmatan min indihi, aku itu diberi rahmat, ya, diberi rasa belas kasihan dari Allah dalam segala bentuknya, dari si Allah min indihi fa'umiyat, tapi itu samarkan kepada kamu. Kamu tidak beritahu, kamu tidak diberitahu itu apa yang diberikan Allah padaku itu, kamu tidak tahu itu. Makanya dikatakan fa'umiyat alaikum, dirahasiakan, disamarkan terhadap kamu nggak tahu itu. Atul zimukumuha wa antum laha karihun, padahal aku tidak memaksamu untuk menerima seruanku, ajaranku ini. Wa antum laha karihun, padahal aku tahu sendiri kamu itu adalah orang yang tidak setuju, tidak senang kepada apa yang aku ajarkan. Kamu benci pada ajaranku itu. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan, hei kaumku, aku la as'alukum alaihi malan, aku tidak minta balasan, tidak minta upah atas seruanku kepadamu dengan upah harta benda. Tidak, aku tidak minta itu. In asriya ila Allah, sebetulnya upahku itu tidak lain hanya dari Allah. Jadi aku berseru menyerukan ajaran Allah seperti ini, tidaklah aku semata-mata cari upah kepadamu, tapi aku itu sudah diupahi oleh Allah, yaitu apa? Ya karunia di dunia dan besok aku dijamin masuk surga gitu. Nah ayat ini rupanya yang jadi pegangan para mubalik. Ada mubalik itu yang tidak mau dikasih ya sekedar honorarium, tidak mau, karena ini sesuai dengan ayat ini. Tapi ada mubalik yang menerima, karena ya itu sesuatu hal yang wajar, karena ya untuk transportasi umpamanya. Tapi malah ada yang mubalik yang pasang tarif, lah itu ya ada juga seperti itu. Ini pengembangan dari ayat ini. Kalau para rasul itu dia ngomong pada pengikutnya, aku tidak minta upah itu padamu, apalagi yang sifat materi itu. Lalu berkembang seperti itulah di kalangan masyarakat. In ajriya ila Allah, bahwa upahku itu sudah dijamin dari Allah. Ya tadi upah kebaikan di dunia ya dalam bentuk bermacam-macam rahmatnya, karunia-Nya, dan besok masuk surga. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu, dan sungguh aku tidak mengusir orang-orang yang beriman yang ikuti aku ini. Jadi Nuh memberitahu pada kaumnya itu yang kafir apa itu, bahwa aku tidak akan mengusir orang-orang yang iman dari kalian ini. Innahum mulaku rabbihim, sebenarnya orang-orang yang beriman itu besok akan menghadap ketemu dengan Tuhan mereka pada Allah besok di akhirat. Walakini arakum qauman tajalun, sedang aku melihat kamu kaum-kaum yang tidak iman, tidak percaya pada aku, dan bahkan kamu kafir itu, kamu itu adalah kauman tajhalun, kamu itu kaum yang tidak tahu apa-apa. Dikasih ajaran begini-begini, suruh nyembah Allah, tidak mau. Udah pokoknya kamu tidak tahu apa-apa, goblok lah kamu itu sebetulnya. Nah gitu. Wa ya qaumi ma yansuruni minallah, hei kaumku, siapakah yang menolong aku dari azab Allah? In taraktuhum, apabila aku mengusir mereka yang iman-iman itu. Jadi kalau aku disuruh mengusir hambaku, pengikutku yang iman-iman, lalu aku siapa yang membantu kalau aku dapat siksa dari Allah? Kalau aku mengusir yang iman-iman itu, afala tadzakarun, maka apakah kamu tidak ngambil pelajaran?